nggak karu-karuan. Terutama di Indonesia ini yang jauh dari nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW, bahkan yang mengaku keturunannya mulutnya kotor, caci maki sana sini. Saya mengatakan satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Ini walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini yang bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak pandang turunan siapa. Saya kira itu, mohon maaf kalau terlalu panjang. Mudah-mudahan pertemuan ini menambahkan khazanah perbendaraan peradaban kita. Selamat datang Pak Sony, dan insya Allah kedatangan Pak Sony akan bermanfaat untuk kemajuan LPUI dan LPOK. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum. Masalah Ratibul Hadad, kita Nahdlatul Ulama mempunyai istighosah karya daripada ulama-ulama aulia Nahdlatul. Mulai sekarang yang dibaca istighosah, wirid, hijib dari kiai-kiai ijazah Nahdlatul Ulama. Jangan menggunakan lagi selain wiridan, thariqah dari kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama. Apabila ijazah ini dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama, ambil, amalkan. Kalau bukan dari kiai Nahdlatul Ulama, abaikan, tidak akan berkah. Tidak akan berkah. Tidak akan berkah. Goblok. Nanti aja deh. Udah lapar, Bu. Belum disediain makan sama panitia. Bu. Kapan jawabnya? Nah, perlu Anda ketahui, saudara. Dalam ilmu fikih, saudara, nasab seseorang yang sudah turun-temurun, saudara, yang sudah 15 keturunan, 20 keturunan, 40 keturunan, saudara, itu pembuktiannya cukup dengan syuhrah wal istifadah. Syuhrah wal istifadah. Kalau sudah masyhur, orang sudah kenal di mana-mana, ulama juga sudah mengakuinya, cukup, saudara. Jadi seperti di Indonesia, di daerah Sumatera Utara umpamanya, saudara. Di sana ada orang bermarga Nasution, bermarga Lubis, saudara. Sudah syuhrah istifadah. Yang ini Nasution, yang ini Lubis, saudara, yang ini Siregar. Enggak boleh kita bantah. Itu nasab mereka. Kalau kita bantah, kita serang, itu namanya at-ta'an fil ansab. Menyerang nasab orang, kata Nabi, itu salah satu bentuk kufrun billah, kekufuran kepada Allah, saudara. Jelas tidak? Jelas tidak? Nah, saudara, begitu juga ba'alwi. Ini sudah syuhrah istifadah. Secara fikih sudah terpenuhi syaratnya. Enggak sampai di situ. Dahsyatnya, saudara, nasab ba'alwi bukan hanya sabit bisuhrah wal istifadah, tapi sabit bil ijma'. Ulama ahlus sunnah wal jamaah dari semua madhab, Hanafinya, Hambalinya, Malikinya, Syafi'inya sepakat bahwa ba'alwi adalah turunan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini ijma ulama. Mau dibatalin sama artis dangdut. Kacau. Artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Kacau tidak? Udah gitu jadi mufti membatalkan nasab ba'alwi. Unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang nih artis dangdut, saudara, dijadiin waliullah. Disamain me wali songo.
Katanya apa? Wali Songo itu dakwah dengan musik. Wali yang sekarang nih artis dangdut dakwah juga dengan musik. Jawab jangan. Jawab jangan. Wali Songo sekali pukul gamelan 1000 orang masuk Islam. Kenapa? Mukul gamelannya udah jadi wali. Ini artis dangdut belum jadi wali. Saudara, sekali petik gitar 1000 orang mabok. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau sekali petik gitar 1000 beriman jadi wali dulu. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Udah kacau. Ada lagi pakar ahli ikan nila. Tahu-tahu dipanggil sebagai ahli DNA. Tolol. Bongol. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya nih semua, jawab yang dari hati saudara. Mau ikut artis dangdut atau ikut ulama? Mau ikut artis dangdut atau ulama? Mau ikut pakar ikan nila apa ulama? Yakin? Takbir. Ada mantan menteri ikut ngomong-ngomong nasab. Ada anggota DPR saudara. Betina dari partai politik anggota DPR ikut bicara soal nasab. Kadal kebon. Udah kacau. Udah sampai di sini aja dah ceramahnya. Ini kalau diterusin kacau nih, bisa rubuh nih panggung. Lanjut. Jadi nasab Ba'alwi saudara sudah ijma ulama selesai. Saudara, ini ada orang bikin catatan isinya rasis tapi disebut tesis. Dia nggak bisa bedain rasis sama tesis. Kacau tidak? Oh, sok jagonya membatalkan nasab Ba'alwi. Nah, nasabnya sendiri gak jelas. Dia ngakunya bin Utsman, ternyata bapaknya Sarman. Udah gitu dia posting, enggak bapak saya Sarmana. Kita buka dokumennya waktu dia SMP. Nah bapaknya Samiun. Ini yang bener yang mana? Ini bilang Sarman, ini Sarmana, ini Samiun. Dia ngakunya bin Utsman. Kacau. Nasab enggak jelas. Mau coba-coba obok-obok nasab Ba'alwi. Udah gitu mau ganti nasab Wali Songo. Pusing. Bu. Abe pusing. Makanya udahlah gak usah dilayanin yang begitu. Setuju? Masih banyak tugas kita yang lebih penting. Betul? Kita bela Palestina lebih penting. Betul? Kita isi kemerdekaan dengan taat kepada Allah penting. Betul? Kita berjuang melakukan hukum Islam di Indonesia penting. Betul? Urusan nasab kita tidak peduli. Enggak ada urusan, masa bodoh. Dia mau percaya, enggak percaya itu urusan dia. Betul? Tapi jangan coba-coba jadi provokator. Udah dirinya enggak percaya, ngajak-ngajak orang supaya enggak percaya. Udah dirinya enggak percaya, dia memfitnah. Katanya Ba'alwi begini, katanya Ba'alwi begitu. Kurang ajar tidak? Pakai ngancem saudara. Habaib akan kita sweeping. Yang begini kalau ke Lombok gak berani. Kira-kira yang begini ke Lombok berani gak? Gak bakal berani saudara. Habis semua orang Lombok. Betul? Kita habaib ditantangin. Habaib akan kita sweeping dengan pasukan berani mati. Wah, takut. Takut jangan. Bu, saya gemeter dengernya takut, Bu. Ini yang begini diamin atau jawab? Diamin apa jawab? Kita udah jawab. Mereka yang mau sweeping habaib, kapan Anda mau sweeping kita tunggu. Kalau Anda punya pasukan berani mati, saya punya pasukan berani matiin. Betul. Ada ibu-ibu nanya, Habib jangan galak-galak dong. Masa ada pasukan berani matiin? Jawab jangan. Saya mau tanya ini jujur nih. Kalau ada pasukan berani mati, enggak ada yang berani matiin. Kesian enggak?
Kesian gak? Kesian gak? Kesian gak? Saudara, karena itu kalau mereka berani mati untuk saudara mensweeping habaib, kita bentuk pasukan berani matiin yang siap mematikan siapa saja yang ingin mengganggu habaib, kiai, ulama dan pondok pesantren saudara. Takbir, takbir, takbir. Siap berjuang, siap bersatu, siap bela ulama, siap bela tuan guru, siap bela kiai, siap bela ba'alwi, siap bela habaib, siap bersatu. Takbir, takbir. Siap bela Allah dan Rasulnya, siap bela Nabi dan keluarganya. Takbir. Kalau disebut radikal, kalau disebut radikal, kalau disebut ekstrem, kalau dituduh teroris, kalau dipanggil polisi, kalau di sweeping, kalau dihadang, kalau ditangkap, kalau dipenjara, kalau dibunuh, takbir. Cukup, kita bersatu. Soal orang mau percaya nggak percaya sama Mbak Alwi urusan dia, betul? Betul? Tapi khusus orang Lombok saya tanya, percaya tidak? Percaya tidak? Cinta kepada Nabi, cinta kepada zuriyah, cinta kepada para kiai dan ulama. Takbir. Kira-kira jelas gak? Bu, bahasa saya jelas. Saya bicara bukan pakai bahasa semut nih. Ada orang ngaku-ngaku bicara pakai bahasa semut. Kacau, kacau, kacau. Masya Allah, udah kacau nih dunia saudara. Udah gitu ada yang ngikutin lagi. Iya. Udah gitu si Bin Sarman saudara ternyata muridnya si bahasa semut. Pantes aja sama-sama edan. Assalamualaikum sedulur. Semoga sedulur selalu diberi otak yang waras. Awak sing bregas, melakuna giras tur ora kurangan beras. Pada konten kali ini, kita akan membahas salah satu koleksi Shrika, yaitu sebuah dokumen berbentuk poster yang berukuran 43 x 34 cm, yang saat ini tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden. Poster indah ini berisi qasidah atau syair doa dan pujian untuk Ratu Wilhelmina, yang dibuat oleh anak Habib Usman bin Yahya dalam perayaan 25 tahun penobatannya sebagai Ratu Belanda pada tahun 1923. Poster ini memiliki tata letak yang menarik dan desain yang mencerminkan keanggunan serta kebesaran. Poster ini semakin tampil mengesankan dengan penggunaan sejumlah warna yang tidak hanya terbatas pada 3 warna bendera Belanda, tetapi juga terdapat warna oranye, abu-abu, coklat, hijau, dan hitam. Di bagian atas poster terdapat gambar monokrom dari foto Ratu Wilhelmina dengan latar warna kertas. Di bagian bawah poster terdapat bingkai hijau yang berisi syair doa dan pujian menghormati sang ratu dalam bentuk syair berbahasa Melayu dengan aksara Arab. Pada bagian pojok bawah bingkai tertulis angka 25 sebagai penanda perayaan 25 tahun penobatannya sebagai ratu. Pada bagian bawah poster terdapat tulisan Uitgavesteindrukken S. Yahya te Abang Weltevreden, yang berarti edisi litograf Sayyid Yahya Tanah Abang Weltevreden. Mari kita simak bersama sebuah lagu yang diangkat dari syair karya Mufti Batavia yang memuji dan mendoakan para penjajah Belanda. 25 tahun telah bersua, wahai daulatku serba indah. Peliharakanlah hai Tuhanku, warisannya kerajaan dengan berlaku. Lanjutkan Tuhanku, ia punya umur, Hindia Nederland, biarlah subur. Lantaran penggawa yang bersedia, yang berbuat baik dapat bahagia. Marilah rakyat tua dan muda, alamat penutup apa yang ada. Waris dan subur kerajaan Belanda, yang diperluan sepenuhnya dada. Lama dan selamat, ia memang ku, hakim yang adil, menurut buku. Alirkan afiat, badan sekujur, lagi tahta kerajaan bertambah makmur.
manis dan pahit ada sedia, yakin yang jahat dapat bahaya. Mari makan selamat bagi baginda, hiduplah kekal kerajaan Belanda. Bagaimana pemirsa? Syair lagunya benar-benar membagongkan kan? Ya, syair haija atau jenis syair yang dibuat untuk menjilat penguasa ini merupakan sebuah karya luar biasa dari seorang mufti Batavia, Usman bin Yahya. Syair ini adalah sebuah syair akrostik, yaitu menggunakan huruf-huruf tertentu pada setiap barisnya untuk mengejar sebuah kata, nama, atau frasa ketika dibaca secara vertikal. Huruf-huruf tersebut dapat ditempatkan di mana saja pada baris tersebut, tetapi paling sering adalah huruf pertama pada setiap baris. Perhatikan masing-masing huruf awal pada tiap syatarnya. Jika digabungkan, huruf-huruf ini membentuk kata 25, Wilhelmina, yang berarti 25 tahun Wilhelmina. Seorang penyair hebat sedang bekerja di sini. Ya, penyair hebat dari klan Baklawi, Mufti Batavia penjajah Landa. Waktu dan komen, falyatafaddal. Baik, pertama, orang kalau membahas fikih itu harus tahu qawaid fiqhiyah, kaidah fikih, dan harus sesuai dengan kaidah fikih. Orang kalau membahas nahwu itu harus tahu kaidah nahwu, harus sesuai kaidah nahwu. Begitu segala satu hadis juga begitu, kaidah hadis, qawaidul hadis. Orang kalau bahas nasab harus tahu qawaid itsbatun nasab. Apakah ada di kaidah nasab itu harus kitab sezaman? Suruh buktikan. Tidak ada, gitu loh. Oke, pertama. Yang kedua, kalau kamu bahas masalah fikih, ini pendapatnya Imam Nawawi. Berhenti apa enggak? Berhenti. Oh iya, muktamad sudah. Kalau membahas nahwu, oh ini pendapatnya Misbaweh, berhenti. Sudah. Kira-kira kalau ada orang menyatakan, ya si Baweh keliru, Nawawi keliru, gimana kira-kira? Oh enggak ngerti fikih. Kalau orang bahas nasab, kemudian dibawa kepada nasabah, orang ahli nasab, berhenti. Oh Ibn Hajar mengatakan begini, sudah. Oh Sakhawi menyatakan begini, oh ya sudah, berhenti. Tapi Ibn Hajar sebetulnya keliru begini loh. Ini kira-kira apa ini? Tidak ada ilmu ini, gitu loh. Paham ya? Udah jelas, ini udah jelas gitu loh. Udah jelas. Yang berikutnya, kita bandingkan orang kresek ini, paham deh? Orang-orang itu semuanya kita bandingkan dengan Syekh Yasin Al-Badangi, dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, dengan yang baru-baru aja lah. Ki Hasim Asy'ari, Ki Khalil Bangkalan, Ki Khalil Sidogiri, yang ada di sini Kiai As'ad Asem Bagus. Misalnya kita bandingkan aja, ini model begini, ini model begitu, milih di kamu. Paham? Milih yang gondol pacul misalnya, atau milih orang ini, milih ya, Anda kan bisa melihat gitu.
Kualitas itu Anda bisa lihat. Ada apa bingung? Lu udah jelas, ini udah jelas. Ya, udah jelas. Oke. Terus bagaimana sikap kita? Bagi orang berilmu, nggak mau ngeladeni, Pak. Kenapa? Orang yang nggak punya ilmu itu tambah kurang ajar nanti kalau diladeni. Akhirnya Imam Syukri, kau itu di kuburannya katanya ngomong sama Imam Syukri begitu. Nah ini kurang ajar ini. Etika ilmiah nggak ada begitu. Ini sudah kurang ajar ini. Kalau sudah ulama salaf tadi itu digitukan, ini sudah kurang ajar. Ini bukan ilmiah tapi pembatalan ilmiah. Pembatalan ilmiah. Paham? Jadi ini memang sengaja dibongkar, di up itu untuk membuat kegaduhan. Kalau pembatalan ilmiah ada apa dibahas ada di mana? Di medsos. Dodok dong. Dodok. Nanti dikumpulkan orang suruh ngelihat. Loh, ini tinju apa pembahasan ilmiah? Emangnya kalau diakui sama orang ente ini akan benar? Kalau ente membahas jantung, nanti pembahasan itu disaksikan oleh umum semuanya, antara profesor misalnya, bingung ini orang. Oh berarti profesor ini salah, ikuti ini. Ya tidak bisa gitu, nggak ngerti kok. Hasilnya kalau bahasa ilmiah baru ini keputusannya, begitu. Ini membuat kegaduhan. Pertanyaannya, apakah mereka ahli nasab? Enggak. Berbicara nasab, menyalahkan ahli nasab, oh, hebat enggak? Hebat enggak? Nah karena itu hikmahnya munculnya ini akhirnya pertama bagi habaib bisa koreksi diri, kenali datuk-datuk kamu, pelajari nasabnya kamu. Bagi ulama sekarang mereka mempelajari nasab, muncul orang-orang baik sekarang, muncul orang baik. Bagi santri belajar bentar lagi akan keluar buku, menerangkan semuanya syubhat daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini nanti. Kelihatan nanti bodohnya, kelihatan nanti bodohnya, gitu. Itu kamu harus belajar. Pondok-pondok nanti harus mengajarkan itu, sehingga ketika mereka mulai merebak, jawabannya sudah ada semuanya. Jawabannya sudah ada semuanya. Paham ya? Robitu alawiyah, Robitu alawiyah nggak ngeladeni inti, nggak ngeladeni kamu. Inti kalau datang kepada kami layani. Tapi kalau kami mau ditaruh ada di panggung, ada apa? Tes DNA. Saya mau tanya, orang yang sudah dites sekarang DNA-nya dan dinyatakan turunan Nabi, ayo ajukan hasil tes DNA kepada nakobah seluruh yang ada di alam ini. Bisa nggak mengitbat dia sebagai sayyid dengan tes DNA? Tidak mungkin. Loh, ada apa kita mau dibodoh-bodoh sama orang ini? Akhirnya yang ngitbat nasab sugeng nanti. Bukan nagib lagi. Apa ini? Kebodohan apa ini? Jadi karena itu Anda harus tahu ini adalah pembodohan, membuat kekisruhan, kegaduhan, sehingga Anda nggak akan berpikir korupsi, yang koruptor itu siapa sekarang. Anda nggak berpikir itu semuanya, nggak usah diladeni. Salahmu delok terus,
Cari pengajian-pengajian yang manfaat. Ono opo? Wong bicara ndak ada arahnya kok didengarkan itu loh, ada apa gitu loh. Udahlah, jangan terlalu terbuai dengan akhirnya yang dimunculkan pencakokan nasab semua diba'alawikan. Dengarkan baik-baik, siapapun yang ngaku Ba'alawi kalau tidak diisbat oleh Rabithah Alawiyah jangan dipercaya. Paham ya? Ba'alawi ya, kalau bukan Ba'alawi itu bukan tanggung jawabnya kita. Paham ya? Di Ponorogo itu Ba'alawi, Imam Bonjol itu Ba'alawi. Ada enggak bukti dari Rabithah bahwa ini adalah Ba'alawi? Kalau enggak, ya sudah, omongan orang itu. Lo ada apa omongan orang dibuat dalil ini adalah memba'awalikan orang pribumi. Apa ini? Ini kan bodoh gitu loh. Siapa yang memba'alikan itu ada dari Rabithah? Enggak. Terus apa kekuatan kamu? Katanya ini, katanya itu. Lo katanya ini dibuat dalil itu gimana sih? Gitu. Apalagi yang berkata-kata adalah bukan orang yang pinter, bukan ahli nasab, arek ciri kayak serban. Lah kan repot ini kalau sudah begini. Karena itu jangan berbicara sesuai kapasitasnya. Gak ngerti nasab, ojo bicara nasab. Kalau gak berarti fikih, jangan berarti fikih. Wis nasihato, orang ngajaan sholat berjamaah, ajaan itu. Udah, jangan melebihi kapasitasnya kalau berbicara. Lah yang buat dalil tidak beres juga. Yang buat dalil tidak beres juga. Kuburan dipasukan sing masuno itu sopo. Akhirnya dirobohkan gara-gara kuburan ini dianggap Ba'alawi, dirobohkan. Sekarang ada yang menuntut enggak? Yang dirobohkan. Ada keluarganya yang marah. Ada namanya. Dan dua keluarga. Lho sing nyata iki sopo? Nah, banyak kuburan as-sayyid ini, as-sayyid itu, kita sendiri nggak tahu. Kalau ditanya bener tak ada kuburan sayyid ada di sini, nggak tahu, nggak tercatat kok di sini. Di Rabithah nggak tercatat, selesai. Terus apa yang mensayyidkan? Ini adalah memba'alawikan kuburan-kuburan. Sing ba'alawi aku sopo? Saya nggak paham. Karena itu dagelan itu loh. Kalau kamu ingin lelucon tidak apa-apa. Komedi ini komedi yang dimainkan oleh pelawak-pelawak. Ya bukan ulama-ulama. Ulama-ulama